Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah Biokimia, Program Studi Peternakan, Fakultas Ilmu Eksakta, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang vitamin dan mineral. Apa saja manfaat vitamin dan mineral tersebut pada ternak, dan apa saja sumbernya. Vitamin merupakan senyawa organik yang diperlukan oleh tubuh. Vitamin di dalam tubuh diperlukan dalam jumlah yang kecil. Vitamin bermanfaat untuk mempertahankan kesehatan. Molekul organik yang ada di dalam tubuh mempunyai fungsi yang sangat bervariasi. Fungsi dari vitamin dalam proses metabolisme yang paling utama adalah sebagai kofaktor. Di dalam tubuh, vitamin diperlukan dalam jumlah sedikit, sehingga vitamin disebut juga sebagai mikronutrien. Biasanya, vitamin ini tidak disintesis di dalam tubuh. Jikapun dapat disintesis di dalam tubuh, jumlahnya tidak mencukupi sesuai dengan kebutuhan tubuh, sehingga kita harus menambahkan vitamin melalui pakan atau makanan. Jenis vitamin menurut kelarutannya ini ada dua macam, yaitu vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Vitamin yang bisa larut dalam lemak contohnya adalah vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Sedangkan vitamin selain vitamin tersebut merupakan vitamin yang larut di dalam air. Perbedaan vitamin yang larut dalam air dengan vitamin yang larut dalam lemak diantaranya adalah sebagai berikut. Untuk vitamin yang larut di dalam air, ini tidak bisa disimpan dalam jumlah yang banyak di dalam tubuh. Apabila di dalam tubuh jumlah vitamin ini melebihi dari yang dibutuhkan oleh tubuh, maka sisanya akan dibuang. Sehingga untuk mempertahankan saturasi jaringan, perlu untuk sering mengkonsumsi vitamin ini. Sedangkan vitamin yang larut dalam lemak ini dapat disimpan dalam jumlah yang banyak, sehingga untuk defisiensi ini cenderung lebih lama. Akan tetapi, kelemahan dari vitamin yang larut dalam lemak ini kemungkinan untuk toksisitasnya adalah lebih besar. Yang termasuk dalam golongan vitamin yang larut di dalam air diantaranya adalah vitamin B kompleks dan vitamin C. Yang termasuk dalam vitamin B kompleks ini diantaranya adalah vitamin B1, B2, niasin, vitamin B6, asam pantotenat, biotin, kolin, inositol, asam para-aminobenzoat, asam folat, dan B12. Vitamin B1 disebut juga dengan tiamin. Sumber dari vitamin B1 ini diantaranya adalah bekatul beras, ragi, sayuran, kacang-kacangan, susu, kuning telur, dan hati. Apabila defisiensi dari vitamin ini, maka akan menyebabkan diantaranya adalah terjadinya penyakit beri-beri, kemudian adanya gangguan saraf dan gangguan kardiovaskuler. Vitamin B2 disebut juga dengan riboflavin. Sumber dari vitamin B2 diantaranya adalah daging, hati, ragi, telur, dan sayuran. Apabila mengalami defisiensi atau kekurangan vitamin B2 ini, maka akan menyebabkan beberapa gangguan, diantaranya adalah stomatitis angularis, keilosis, glositis, dan gangguan mata. Vitamin B3 istilah lainnya adalah niasin. Niasin ini dapat merupakan nikotinamid atau asam nikotinat. Sumber dari niasin ini diantaranya adalah nikotinamid dan asam nikotinat, hati, ragi, daging. Vitamin B6 atau piridoksin.
Sumber dari vitamin B6 ini diantaranya adalah berasal dari ragi, hati, dan juga berasal dari biji-bijian seperti gandum, jagung, dan lain-lain. Defisiensi dari vitamin B6 ini diantaranya bisa menyebabkan kelainan kulit dan juga mukosa, serta juga dapat menyebabkan terjadinya anemia. Fungsi dari kolin pada tubuh ternak diantaranya adalah sebagai prekursor asetilkolin. Kemudian kolin juga dapat menurunkan kadar lemak dalam hati. Pada saat cuaca panas, kolin ini bisa digunakan pada pakan ternak untuk menurunkan tingkat kematian karena adanya heat stress. Kemudian kolin juga berfungsi untuk membentuk asam amino esensial. Kolin digunakan juga terutama sebagai zat lipotropik dalam pengobatan penyakit hati. Vitamin B12 atau biasa juga disebut dengan cyanocobalamin. Sumber dari vitamin B12 ini diantaranya berasal dari jeruan. Jeruan ini bisa berupa hati, ginjal, jantung. Kemudian juga bisa berasal dari kerang, kuning telur, susu kering, kemudian ikan, dan juga kepiting. Adapun fungsi dari vitamin B12 ini diantaranya adalah untuk membantu metabolisme intrasel di dalam tubuh. Defisiensi dari vitamin B12 ini bisa menyebabkan beberapa gangguan. Di antaranya bisa menyebabkan yang namanya gangguan hematopoiesis atau anemia megaloblastik. Kemudian juga bisa menyebabkan terjadinya gangguan neurologi. Bisa juga menyebabkan kerusakan sel epitel, terutama untuk epitel saluran cerna. Asam folat. Hampir semua jenis makanan ini mengandung asam folat. Adapun kandungan yang tertinggi diantaranya bisa berasal dari hati, ragi, ataupun dari hijauan segar. Asam folat ini mudah mengalami kerusakan akibat proses pemanasan. Sedangkan defisiensi dari asam folat ini bisa menyebabkan yang namanya hematopoiesis megaloblastik, glositis, diare, dan juga penurunan berat badan. Pada ibu hamil, kebutuhan untuk asam folat ini meningkat karena ada penelitian yang menyebutkan bahwasanya terdapat korelasi yang kuat antara defisiensi asam folat pada ibu yang sedang hamil dengan insiden kelainan neural tube. Vitamin C. Nama lain dari vitamin C ini adalah asam askorbat. Sumber dari vitamin C ini banyak sekali, diantaranya bisa berasal dari sayuran dan juga dari buah-buahan segar, terutama jeruk. Adapun fungsi dari vitamin C ini diantaranya adalah sebagai kofaktor dalam reaksi metabolisme antioksidan, kemudian sebagai sintesis kolagen, proteoglikan, dan lain-lain. Adapun defisiensi dari vitamin C diantaranya bisa menyebabkan gangguan dalam proses penyembuhan luka. Kemudian juga dapat menyebabkan gangguan pembentukan gigi, terjadinya pendarahan, dan lain-lain. Kebutuhan vitamin C ini bisa meningkat pada saat terjadi proses penyembuhan untuk infeksi. Jadi vitamin C ini bisa digunakan sebagai anti stres. Kemudian ini juga akan meningkat pada saat pasca terjadinya operasi. Pada masa laktasi, kebutuhan vitamin C juga akan mengalami peningkatan. Adapun efek samping dari penggunaan vitamin C yang berlebihan diantaranya bisa menyebabkan diare. Kenapa bisa menyebabkan diare? Karena vitamin C ini merupakan asam. Jadi pada saat proses metabolisme, hasil samping yang dihasilkan itu adalah kandungan asam. Sehingga apabila berlebih ini bisa menyebabkan diare. Kemudian juga bisa menyebabkan iritasi mukosa usus dan juga terbentuknya batu ginjal. Vitamin A. Vitamin A ini mempunyai banyak sekali nama. Di antaranya ada yang menyebutnya sebagai retinol, ada yang menyebutnya retinoid, dan bisa juga disebut dengan karotin. Adapun sumber dari vitamin A ini diantaranya bisa berasal dari mentega, telur, hati, daging,
sayuran yang berwarna hijau atau kuning, kemudian wortel, pepaya, tomat, dan lain-lain. Adapun fungsi dari vitamin A ini adalah untuk regenerasi pigmen retina pada mata. Kemudian untuk pertumbuhan epitel, meningkatkan daya tahan mukosa terhadap infeksi, dan juga untuk perkembangan tulang. Adapun defisiensi atau kekurangan dari vitamin A ini bisa menyebabkan terjadinya buta senja, kemudian juga bisa menyebabkan perubahan epitel. Kemudian bisa juga menyebabkan gangguan pada kulit, karena kulit bisa mengalami kekeringan. Bisa juga terjadi gangguan pada indera penciuman, perabaan, dan pendengaran. Vitamin D disebut juga dengan kalsiferol. Adapun sumber dari vitamin D ini bisa berasal dari minyak ikan, susu, jaringan hewan, ragi, jamur dalam bentuk provitamin D, dan lain-lain. Provitamin D ini mempunyai fungsi yang sangat penting pada saat proses homeostatis kalsium. Sehingga pada saat terjadi defisiensi dari vitamin D, ini bisa menyebabkan penurunan kadar kalsium pada plasma. Adapun hipervitaminosis atau kelebihan vitamin D ini bisa menyebabkan terjadinya keracunan atau juga bisa menyebabkan hiperkalsemia. Vitamin E disebut juga dengan tokoferol. Sumber dari vitamin E ini bisa berasal dari telur, susu, daging, buah-buahan, kacang-kacangan, dan juga sayuran. Vitamin E ini bersifat sebagai antioksidan, yaitu bisa menangkal radikal bebas yang ada di dalam tubuh. Adapun defisiensi dari vitamin E ini bisa menyebabkan terjadinya anemia hemolitik, degenerasi retina, kelemahan otot, dan gangguan neurologis. Adapun hipervitaminosis ini bisa menyebabkan kelemahan otot, gangguan reproduksi, dan gangguan saluran cerna. Vitamin K. Sumber dari vitamin K ini bisa berasal dari kloropas sayuran yang berwarna hijau dan juga buah-buahan. Kemudian bisa juga berasal dari sintesis bakteri usus. Fungsi dari vitamin K ini adalah untuk meningkatkan biosintesis faktor pembekuan darah. Kebutuhan vitamin K biasanya sudah dipenuhi dari makanan dan juga hasil sintesis mikroorganisme di dalam saluran usus. Defisiensi dari vitamin K ini bisa menyebabkan waktu pembekuan darah menjadi memanjang, kemudian bisa juga menyebabkan pendarahan spontan. Mineral merupakan senyawa organik yang diperlukan oleh tubuh untuk membantu metabolisme serta untuk pembentukan tulang dan gigi. Mineral ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama disebut dengan makromineral dan yang kedua disebut dengan mikromineral atau trace element. Makromineral diperlukan tubuh dalam jumlah lebih dari 100 mg per hari. Sedangkan mikromineral ini adalah mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang kecil, yaitu kurang dari 100 mg per hari. Yang termasuk dalam golongan makromineral ini diantaranya adalah kalsium, fosfor, magnesium, kalium, natrium, klorida, dan sulfur. Sedangkan yang termasuk dalam golongan mikromineral adalah kromium, mangan, kobalt, molibden, tembaga, selenium, yodium, seng, besi, dan fluor. Kita akan bahas satu persatu fungsi dari mineral. Yang pertama adalah kalsium. Kalsium ini bisa bersumber dari produk olahan susu, kacang-kacangan, dan juga sayuran. Untuk mengabsorpsi atau menyerap kalsium di dalam tubuh ini diperlukan vitamin D. Adapun kebutuhan kalsium ini akan mengalami peningkatan pada saat masa pertumbuhan, pada saat laktasi, dan lain sebagainya. Fungsi dari kalsium ini adalah untuk pembentukan tulang, gigi, cangkang telur, dan lain sebagainya. Kemudian hipokalsemia ini bisa menyebabkan adanya rasa cemas, iritabilitas, tetani,
kejang otot, mudah pendarahan, dan juga bisa menyebabkan kontraksi terjadinya jantung lemah. Kemudian hiperkalsemia atau kelebihan kalsium, ini bisa menyebabkan terjadinya otot kendor, nyeri sekitar daerah bertulang, dan juga bisa menyebabkan batu ginjal. Kalium. Fungsi dari kalium ini adalah sebagai kation utama dalam cairan intrasel, fungsi saraf dan otot. Juga digunakan untuk kerja enzim. Adapun sumber dari kalium ini bisa berasal dari buah-buahan, sayuran, dan lain sebagainya. Hipokalemia atau kekurangan kalium ini bisa menyebabkan kerusakan sel, kemudian bisa menyebabkan muntah, diare. Kemudian hiperkalemia atau kelebihan dari kalium ini bisa menyebabkan gangguan pada ginjal. Natrium. Natrium ini berasal dari garam meja. Adapun fungsi dari natrium ini adalah sebagai kation utama ekstrasel, mengatur volume plasma, fungsi saraf dan juga otot. Hiponatremia atau kekurangan natrium ini bisa menyebabkan terjadinya diare. Sedangkan hiponatremia pada ayam petelur ini misalnya bisa menyebabkan ukuran telur menjadi lebih kecil. Magnesium. Sumber dari magnesium ini bisa berasal dari sayuran yang berwarna hijau. Adapun fungsi dari magnesium ini adalah sebagai unsur pembentuk tulang, kofaktor enzim, dan juga sebagai pembentuk cangkang telur. Defisiensi dari magnesium ini bisa menyebabkan malabsorpsi atau kelainan proses penyerapan. Kemudian bisa juga terjadi diare. Hipomagnesemia ini kalau akut bisa menyebabkan terjadinya penyakit tetani. Sedangkan hipermagnesemia ini bisa menyebabkan hilangnya refleks tendon. Fosfor. Fosfor ini berfungsi sebagai unsur dalam pembentukan tulang, kemudian unsur dalam pembentukan gigi, untuk pembentukan ATP, buffer cairan tubuh, dan juga berperan dalam proses pembentukan asam nukleat. Defisiensi fosfor pada alkoholisme ini bisa menyebabkan terjadinya muntah yang berkepanjangan, kemudian penyakit hati dan hiperparatiroidisme. Klorida dan sulfur. Klorida ini bisa berasal dari garam meja. Klorida ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan elektrolit di dalam tubuh. Klorida juga digunakan sebagai bahan penyusun getah lambung. Kekurangan dari klorida ini bisa menyebabkan muntah dan juga menyebabkan diuretik. Sedangkan sulfur ini merupakan komponen beberapa asam amino. Besi atau Fe. Fe ini bersumber dari daging merah, hati, dan juga telur. Fe ini berfungsi dalam proses produksi hemoglobin. Fe dapat digunakan untuk mencegah dan mengobati anemia yang disebabkan karena defisiensi besi. Efek samping dari Fe ini bisa menyebabkan mual, nyeri lambung, diare, dan konstipasi. Intoksikasi dari Fe ini bisa menyebabkan shock, kolaps kardiovaskuler, asidosis metabolik. Seng atau Zn. Sumber dari Zn ini bisa berasal dari susu dan produk olahannya, dari kerang dan juga kacang-kacangan. Adapun fungsi dari Zn ini adalah sebagai kofaktor enzim untuk membantu proses pertumbuhan, fungsi dan maturasi alat kelamin, nafsu makan, dan juga digunakan untuk proses penyembuhan luka. Adapun defisiensi dari Zn ini bisa menyebabkan terjadinya gangguan pertumbuhan, keterlambatan maturasi seksual, hipogonadisme, dan juga hipospermia, alopecia, lesi kulit, dan lain-lain. Yodium. Yodium ini bisa berasal dari makanan laut dan juga garam meja.
Yodium ini merupakan bagian dari hormon tiroid. Defisiensi yodium ini apabila terjadi pada anak-anak bisa menyebabkan kretinisme atau kekerdilan. Dan apabila defisiensi yodium ini terjadi pada orang dewasa, ini bisa menyebabkan hipotiroidisme dan juga myxedema. Tembaga. Sumber dari tembaga ini bisa berasal dari kerang, rajungan, kacang-kacangan, biji-bijian. Ini contohnya bunga matahari, wijen. Adapun fungsi dari tembaga ini adalah sebagai kofaktor enzim, pembentukan sel darah merah dan juga jaringan ikat. Adapun defisiensi dari tembaga ini bisa menyebabkan terjadinya anemia, penurunan jumlah sel darah putih, penurunan pigmentasi kulit dan rambut, serta terjadinya retardasi mental. Selenium. Sumber dari selenium ini bisa berasal dari daging, terutama hati, dari makanan laut dan juga telur. Selenium ini merupakan antioksidan yang bekerja secara sinergis dengan vitamin E. Kromium. Sumber dari kromium ini bisa berasal dari daging, sereal dari biji-bijian, dan juga ragi. Adapun fungsi dari kromium ini merupakan kompleks kofaktor untuk insulin. Defisiensi kromium ini bisa menyebabkan penyakit diabetes. Mangan. Fungsi dari mangan ini adalah sebagai kofaktor enzim, stimulasi sintesis kolesterol dalam hati, dan asam lemak. Intoksikasi ini bisa menyebabkan Parkinson. Demikian pembelajaran kita kali ini tentang vitamin dan mineral. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.